Dalam menjalankan usaha, tentunya ada yang namanya aktivitas operasional perusahaan, di mana aktivitas operasional perusahaan itu dapat meliputi aset, kemudian persediaan, sampai piutang. Nah, ketiga komponen tersebut itu bisa kita baca melalui rasio aktivitas. Bagaimana cara membaca rasio aktivitas perusahaan? Berikut penjelasan videonya. Halo, perkenalkan, nama saya Raka dari The Consulting. Kali ini saya akan membahas terkait rasio aktivitas dalam perusahaan. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terkait pengertian rasio aktivitas itu tersendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan, khususnya melalui aset, persediaan, maupun komponen-komponen aktivitas lainnya yang ada di dalamnya terhadap pendapatan yang diterima perusahaan. Nah, rasio aktivitas juga digunakan untuk investor maupun manajemen dari waktu ke waktu atau tren dari bulan maupun tahun untuk menganalisis seberapa jauh sih atau seberapa efisien aset yang dimiliki, kemudian persediaan yang dimiliki maupun perputaran piutangnya itu seperti apa. Nah, itu bisa dibaca melalui rasio aktivitas. Nah, untuk jenisnya itu apa aja sih? Nah, secara garis besar itu ini akan saya rangkum menjadi 4. Langsung saja kita yang pertama, yaitu total asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa jauh sih, seberapa efisiensi total aset yang kita miliki itu mendapatkan penghasilan atau pendapatan buat perusahaan, yaitu dengan cara mengukurnya melalui ada rumusnya terkait rasio aktivitas yang total asset turnover. Nah, untuk rumusnya tersendiri yang total asset turnover yaitu membandingkan jumlah pendapatan bersih yang kita terima, mau ini bulanan maupun tahunan, dibagi dengan total aktiva atau total aset yang kita miliki per bulan atau tahunan itu tadi, dikalikan 100%, sehingga kita dapatkan rasionya. Untuk idealnya semakin besar rasio ini semakin bagus, karena makin besar rasio ini berarti aset yang kita miliki itu memiliki kontribusi yang cukup banyak untuk pendapatan kita, seperti itu. Yang kedua yaitu inventory turnover, di mana inventory turnover ini adalah mengukur perputaran persediaan yang mampu dikeluarkan oleh perusahaan untuk dijual dan mendapatkan penghasilan atau laba. Nah, untuk rumusnya itu tersendiri yaitu membandingkan antara HPP per bulan ataupun HPP per tahun dibagi dengan total persediaan per bulan maupun per tahun. Sehingga semakin besar rasio ini, maka semakin baik pula. Artinya adalah misalnya rasionya adalah 6 dalam setahun, berarti dalam setahun perusahaan A ini bisa mengeluarkan barang itu sebanyak 6 kali, dan ini juga menghindari adanya atau mungkin tendensi overstock seperti itu. Yang ketiga yaitu fixed asset turnover. Ini kurang lebih sama seperti total asset turnover, yaitu hanya saja yang ini membandingkan atau mengukur seberapa efisien aset tetap yang dimiliki perusahaan, kontribusinya sejauh mana sih. Nah, yaitu dengan cara membandingkan penjualan bersih atau pendapatan bersih per bulan ataupun per tahun dibagi dengan total aset tetap yang kita miliki per bulan maupun per tahun tersebut. Sehingga sama, semakin besar rasio ini, semakin baik pula kontribusi yang diberikan oleh aset tetap kepada perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah account receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Artinya seberapa jauh atau seberapa banyak piutang yang kita miliki. Piutang ini kan artinya misalnya kita memberikan hutang kepada customer, atau misalnya kita ada penjualan tapi belum kita terima nih pendapatannya. Nah, itu seberapa banyak kita bisa menagih atau memutar dari piutang menjadi kas. Nah, itu bisa dinilai melalui rasio AM turnover atau account receivable turnover ataupun rasio perputaran piutang. Rumusnya itu tersendiri yaitu dengan cara membandingkan antara penjualan kredit tiap bulan maupun tiap tahun dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang ini per bulan ini maupun per tahun. Nah, untuk mendapatkan atau memperoleh piutang rata-rata itu cukup mudah dengan cara menambahkan piutang awal, misalnya awal bulan atau awal tahun ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Nah, itu namanya piutang rata-rata. Sehingga untuk memperoleh rasio perputaran piutang yaitu dengan cara membandingkan penjualan kredit, total penjualan kredit misalnya bulan Januari dibagi dengan rata-rata piutang bulan Januari. Nah, itu nanti akan ketemu berapa kali sih kita bisa menagihkan piutang kita ke customer. Nah, ini juga penting untuk menghindari
adanya risiko piutang yang tidak tertagih, seperti itu. Nah, itu dia penjelasan dari rasio aktivitas. Buat Anda yang ingin belajar terkait akuntansi, Anda bisa mengikuti kelas online, yaitu Mahir Accounting dalam 30 hari, yang bisa Anda dapatkan di link deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.